Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 16 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh dengan judul Tanggung Jawab versus Perfeksionis. Tanggung jawab versus perfeksionis. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami ya Tuhan untuk belajar bagaimana menyikapi hidup ini secara proporsional. Kami dilarang untuk menjadi orang-orang malas, namun juga kami jangan sampai menjadi orang yang sangat terlalu bertanggung jawab, sampai kemudian kami menjadi orang-orang idealis, perfeksionis yang pada akhirnya menyusahkan diri sendiri dan juga membuat sekeliling kami hidupnya menjadi tidak nyaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab versus perfeksionis. Apa itu perfeksionis? Perfeksionis adalah sebuah sikap yang selalu ingin merasa sempurna, yang tidak ingin dilihat kalau dia ada kekurangan, yang tidak ingin kalau hidupnya itu ada kesalahan, sementara manusia adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang bisa berbuat kesalahan, sehingga sikap idealis dan perfeksionis adalah sesuatu yang tidak mungkin sekalipun niatnya itu baik. Seakan-akan hidup ini harus selalu nilainya A atau selalu 10 dan selalu harus ada di dalam urutan teratas. Sikap perfeksionis sesungguhnya adalah sebuah sikap sedang menolak dirimu sendiri. Engkau hanya bisa menerima dirimu sendiri kalau engkau berhasil. Dan kalau engkau gagal, kalau engkau tidak berhasil, engkau menolak dirimu sendiri. Jadi siapa sesungguhnya yang berbuat kekejaman pada dirimu sendiri? Yaitu engkau sendiri. Penolakan yang paling berbahaya di dalam hidup ini adalah sewaktu engkau menolak dirimu sendiri. Engkau tidak bisa menerima dirimu apa adanya. Sikap yang seperti demikian pada akhirnya menyusahkan dirimu. Engkau menjadi orang yang tidak pernah bahagia, menjadi punya masalah di dalam mental. Para psikolog mengatakan orang-orang yang perfeksionis itu bisa mengalami depresi, gangguan makan. Bahkan disebut bisa mengalami anoreksia nervosa, yaitu ketakutan berat badan berlebih atau bulimia yang selalu mengeluarkan makanan setelah dimakan. Kurang lebih seperti demikian. Jadi perfeksionis sebetulnya bukan sesuatu yang baik. Waktu kita belajar tentang apa itu tanggung jawab adalah sesuatu yang sangat proporsional seperti dalam Amsal pasal 6 ayat ke-6 sampai ke-8. Kita memang dipanggil untuk hidup bertanggung jawab, tapi bukan menjadi orang yang perfeksionis. Apa itu bertanggung jawab? Firman Tuhan berkata bertanggung jawab itu seperti semut. Kita meninggalkan kemalasan, kita tidak hidup di dalam kemalasan. Jadilah hidup kita itu bijak seperti semut. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Kita dipanggil oleh Allah adalah untuk bagaimana? Untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukankah perfeksionis itu baik? Tidak pernah mungkin kita bisa menjadi orang yang perfeksionis, yang hidup kita tidak pernah mengalami kesalahan, yang hidup kita selalu mengalami peningkatan. Tatkala kita bertanggung jawab ditambah dengan pertolongan Tuhan, ditambah dengan kekuatan Tuhan, disertai dengan mujizat dan juga kebaikan-kebaikan Allah yang menyertai kita, kita bisa mencapai sebuah kehidupan yang indah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Tatkala kita bertemu dengan orang-orang yang perfeksionis, kita tidak pernah akan nyaman hidup dengan orang seperti demikian. Karena orang perfeksionis dia akan menuntut dirinya sendiri secara sempurna dan juga menuntut orang lain bagaimana hidup harus sempurna. Sehingga hidupnya banyak menuntut, banyak mengkritik, tidak sabar. Lalu hidupnya itu menjadi hidup yang penuh dengan kecemasan dan penuh dengan kegelisahan. Bagaimana bisa tidur dengan baik? Kalau kita selalu ingin melakukan semua yang terbaik. Alkitab mengajarkan kesusahan sehari
Cukuplah untuk sehari. Artinya apa? Laksanakan saja bagian tanggung jawabmu. Di dalam firman Tuhan dengan jelas dikatakan, ada orang yang punya 1 talenta, 2 talenta, dan kemudian 5 talenta. Yang 1 talenta hanya dituntut oleh Allah bertanggung jawab menghasilkan 1. Yang 2 talenta dituntut oleh Tuhan bertanggung jawab menghasilkan 2. Yang 5 talenta dituntut oleh Allah menghasilkan 5 talenta. Tidak pernah Allah menuntut engkau punya 1 talenta, engkau harus menghasilkan 5 talenta. Itu yang disebut dengan perfeksionis. Allah menerima kita apa adanya. Allah mencintai kita apa adanya. Allah tidak pernah menuntut kepada kita sesuatu yang melebihi kemampuanmu. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Allah setia dan adil. Tatkala engkau diperhadapkan kepada pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi malas tidak bertanggung jawab itu sebuah kesalahan. Namun tatkala engkau terlalu bertanggung jawab, itu masuk ke dalam sebuah sikap hidup yang perfeksionis. 2 dosa yang Tuhan tidak inginkan kita miliki, yaitu kemalasan dan hidup terlalu bertanggung jawab. Sewaktu kita terlalu bertanggung jawab dan kemudian menjadi perfeksionis, kita sedang mengambil alih peran-peran Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah terlalu bertanggung jawab itu baik? Sahabat seperjalanan, semua yang terlalu itu Tuhan tidak pernah meminta kepada kita. Dan semua yang terlalu itu selalu tidak baik. Kalau sangat bertanggung jawab, itu baik. Tapi kalau terlalu bertanggung jawab, jangan-jangan ada tanggung jawab orang lain, kita pun ambil alih sehingga orang lain yang harus mengerjakan, dia tidak mengerjakannya. Sahabat seperjalanan dikasihi Tuhan, sesungguhnya hidup ini tidak sulit. Tuhan tidak pernah menanggungkan beban tanggungan di dalam hidup kita melebihi kemampuan kita. Tuhan hanya meminta engkau hidup bertanggung jawab seperti semut yang dikatakan menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Tuhan hanya menuntut sebatas itu, selebihnya yang membuat engkau bisa depresi, engkau kemudian mengalami masalah dalam mental, engkau penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Tuhan tidak pernah meminta setiap sahabat seperjalanan masuk ke dalam area yang berlebihan. Ada kuasa dan pertolongan Allah di dalam setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya mengerjakan bagian kita seperti semut. Yaitu apa? Menyediakan roti di musim panas, mengumpulkan makanannya di waktu panen. Selebihnya Allah yang bekerja di antara kita. Sehingga kecemasan-kecemasan yang tidak perlu, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang punya kecemasan yang sangat berlebihan. Saya punya seorang teman waktu sekolah teologi, dia punya kecemasan yang luar biasa. Dan itu selalu cuci tangan. Pertama saya lihat, oh mungkin orangnya bersih. Yang kedua lihat, wah ini orangnya resik. Ketiga lihat berapa lama kemudian cuci tangan lagi. Waduh, ada apa dengan dia? Setelah saya coba melihat, dalam waktu 1 jam saya bisa melihat dia mencuci tangannya sekalipun tidak kotor bisa 10 kali lebih. Jadi orang-orang yang perfeksionis itu bisa timbul dalam kecemasan. Dia mengkhawatirkan banyak hal, terlalu bersih, terlalu hati-hati, terlalu takut, terlalu cemas, terlalu berani, terlalu optimis juga itu berbahaya. Biarlah kita kerjakan bagian kita dan hidup bertanggung jawab. Dan selebihnya Tuhan yang akan menjamin engkau, memelihara engkau, menjaga hidupmu. Jangan jatuh ke dalam hidup yang perfeksionis. Karena sewaktu engkau perfeksionis, engkau sedang meninggalkan Tuhan dan tidak menyertakan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami hambatan, kesulitan, tantangan, dan masalah dalam hidup ini. Biarlah kami mengerjakan bagian kami secara bertanggung jawab. Selebihnya Tuhan yang bekerja di atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu. Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana, kehendak, dan cara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan sekalian. Happy Sunday, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Lakukan tanggung jawab kita. Selebihnya
Allah dengan kuasanya akan memberkati, menolong, dan menyertaimu. Shalom, Tuhan berkati semua. Amin.